Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Alan Taranda. Saya dari mahasiswa Voltesa, Prodi Manajemen Informatika. Oke, pada video kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya buat dengan judul aplikasi pencatatan atau pengelolaan stok barang di Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, usaha bersama di Desa Sebayan. Oke. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa materi, yaitu penjelasan kelas diagram, kemudian demo aplikasi dan coding program. Oke. Mari kita lihat bagaimana aplikasi bekerja dengan fungsinya. Oke. Langsung kita mulai ke videonya. Baik, sebelum saya masuk ke demo aplikasi, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kelas diagram yang sudah saya buat. Oke, pada kelas diagram di sini terdapat 6 kelas utama. Di kelas diagram di sini terdapat 3 kolom. Nah, di mana pada kolom pertama yaitu nama kelas, kolom kedua yaitu atribut kelas, kolom ketiga yaitu metodenya. Nah, misalnya di sini untuk kelas barang. Nah, kelas barang di sini menyimpan data-data mengenai data barang yang memiliki atribut seperti connection untuk sambung database-nya, ID untuk ID barang, nama, kategori, stok, satuan, harga, dan supplier. Kelas barang ini memiliki relasi dengan kategori, satuan, dan supplier, yaitu relasinya adalah one to one, di mana satu barang hanya bisa memiliki satu kategori, satuan, dan supplier. Oke, begitu juga kelas satuan, kategori, dan supplier juga berrelasi dengan kelas barang, di mana masing-masing relasinya di sini. Misalnya satuan memiliki relasi dengan barang yaitu one to many, di mana satu satuan bisa dimiliki oleh banyak barang. Nah, begitu juga dengan kategori dan supplier. Satu kategori dan supplier bisa dimiliki oleh banyak barang. Di sini kelas diagram di sini menunjukkan struktur dari rancangan aplikasi manajemen stok barang. Oke, mungkin itu dia sedikit penjelasan mengenai kelas diagram yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke demo aplikasi. Oke, ini adalah halaman landing page ataupun halaman pertama pada aplikasi kita buka. Oke, pada landing page ini terdapat beberapa halaman seperti galeri produk, fitur unggulan, tentang aplikasi, profil mahasiswa, kontak, dan button login. Kita ingin mencoba di sini bisa galeri produk. Di sini terdapat produk terlaris beserta jumlahnya. Kemudian ada fitur unggulan tentang aplikasi. Nah, pada tentang aplikasi ini diberikan ataupun sedikit tulisan mengenai aplikasi yang saya buat. Kemudian profil mahasiswa. Pada profil mahasiswa di sini terdapat sedikit biodata, biografi mengenai diri saya ataupun sebagai pengembang dari web ini. Kemudian kontak. Nah, pada bagian kontak ini memungkinkan user bisa menghubungi saya ataupun memberikan pesan kepada saya. Sini juga terdapat untuk media sosial saya. Jika user mengklik maka mengarahkan ke link media sosial saya. Misalnya di sini Instagram. Nah, muncul Instagram saya. Oke, misalnya di sini kita coba untuk mengirim pesan. Misalnya pesannya mantap, kirim pesan. Nah, maka pesan terkirim. Oke, mungkin itu untuk sedikit untuk landing page. Kita masuk ke halaman login. Nah, ini adalah halaman loginnya. Sebelum login kita ingin mencoba mendaftar terlebih dahulu. Misalnya di sini username testing 2
Oke, kita klik daftar. Registrasi berhasil. Setelah buat akun, kita melanjutkan dengan login. Maka kita login dengan akun yang sudah kita buat tadi. Testing 2. Oke, setelah dimasukkan username dan passwordnya, maka langsung kita klik tombol masuk. Nah, login berhasil dan kita akan masuk ke halaman dashboard. Ini adalah tampilan halaman dashboard saya. Dan ini data masternya ada data barang. Nah, di sini yang pertama, maksud saya di sini adalah halaman pada data barang. Pada halaman ini dicantumkan beberapa data barang yang tersedia dan jumlahnya stok barang yang tersedia. Oke, di sini pertama-tama kita mencoba untuk search barang ataupun cari barang. Kita cari barang misalnya pupuk. Nah, maka muncul data yang dicari berdasarkan nama, yaitu pupuk. Nah, di sini terdapat 3 pupuk, 3 merek pupuk dan dengan jumlah di sini. Kemudian kita ingin mencoba untuk menambahkan data. Kita klik tombol tambah data. Oke, baik, di sini kita ingin mencoba menambahkan data barang. Yang pertama, nama barang, itu misalnya bibit jeruk. Nah, stoknya yang tersedia misalnya 50. Suppliernya misal dari Agro Nusantara. Oke, setelah menambahkan semua data, kita coba klik simpan data. Maka datanya masuk ke sini dan masuk ke database, yaitu di sini pada tabel barang, di database stok barang. Nah, tadi ini. Oke, lanjut untuk kedua, kita ingin mencoba mengedit data, misalnya di sini dengan ID 2. Kita ingin mencoba stoknya misalnya sudah kurang, yaitu 80. Kita klik simpan perubahan, dan tadi yang stoknya 100 menjadi 80 dan harganya yang 100.000 menjadi 80.000. Oke, kemudian kita ingin mencoba untuk hapus data. Kita klik tombol hapus, maka muncul pesan konfirmasi. Jika kita ingin menghapus barang, maka kita klik hapus. Dan jika tidak ingin menghapusnya, maka kita klik batal. Di sini kita coba menghapusnya. Nah, maka muncul pesan sukses. Maksudnya di sini proses hapus data kita telah berhasil. Mari kita coba cek, kita buktikan di database-nya. Nah, tadi yang yang bibit jeruk itu sudah tidak ada lagi di database karena sudah kita hapus. Lanjut, di sini kita ingin mencoba untuk memprint data ataupun mencetak data. Hingga kita klik ini tombol cetak data. Oke, muncul. Di sini kita disuruh memilih formatnya untuk sebagai apa. Di sini saya ingin mencoba men-save-nya sebagai PDF. Kita klik save. Kita tentukan di mana ingin men-save-nya, misalnya di dokumen. Kita klik save. Nah, kita klik kali. Nah, ini hasil cetak barang tadi pada tabel barang, pada halaman barang. Di sini kita mencetak semua data-data barang pada tabel barang. Lanjut, di sini kita ingin mencoba untuk menambahkan dan mencoba mengelola data kategori satuan dan supplier. Kita klik sebarnya, maka menambahkan data kategori. Oke, pada untuk proses di sini dan selanjutnya akan saya percepat saja karena kurang lebih prosesnya sama seperti data barang tadi. Saya sudah menambahkan untuk mencoba untuk CRUD pada data-data barang kategori satuan dan supplier. Oke, untuk seterusnya kita coba untuk keluar dari dashboardnya. Kita dengan klik tombol logout. Jika ingin keluar, kita klik ya.
dan kita kembali ke halaman landing page-nya. Oke, mungkin itu untuk demo aplikasi kali ini. Kita lanjut kepada penjelasan coding program. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai coding program yang saya buat pada aplikasi pencatatan stok barang. Oke. Misalnya di sini di folder models pada file barang.php. Nah, pada file ini terdapat pendeklarasian ataupun pendefinisian kelas, yaitu kelas barang. Di sini tercantumkan atributnya dengan akses protected. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai public ataupun functionnya. Di sini terdapat function construct, hak aksesnya adalah public. Nah, pada construct ini terdapat pendefinisian mengenai tipe data pada atribut-atribut yang ada pada kelas barang. Oke, lanjut. Misalnya di sini ada function get all barang. Hak aksesnya adalah public, maka bisa diakses di luar kelas. Di sini terdapat query untuk memilih semua pada tabel barang. Untuk B ini maksudnya adalah alias dari tabel barang. Nah, maksudnya select ini adalah pilih semua pada tabel barang beserta left join pada tabel kategori, di mana kita mengambil ID pada kategori ataupun kategori ID. Kemudian untuk join selanjutnya adalah di tabel satuan sama seperti kategori, dan supplier sama seperti kategori, kita mengambil ID-nya. Oke, lanjut untuk ke function selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah mengenai function tambah barang. Function ini memiliki akses public, maka bisa diakses pada luar kelas. Nah, kunci pada metode ini adalah di sini pada query ini, yaitu insert into, maksudnya tambahkan semua pada tabel barang dengan fill ini dengan nilai yang kita tambahkan. Oke, jika tambah data berhasil, maka data akan masuk pada database dan tampil pada tampilan web kita. Lanjut di sini misalnya untuk edit barang. Nah, untuk edit barang di sini kuncinya di sini di query-nya update. Nah, di mana ketika kita ingin mau edit barang, kita akan menjalankan query update ataupun perbarui pada tabel barang. Atur misalnya kita berdasarkan nama barang. Nah, kita ingin mengubah sini fill-nya, di mana misalnya barang ID yang kita pilih, misalnya kita mau mengedit ID barang, ID-nya 2. Begitulah maksudnya. Jika edit barang berhasil, maka data akan berubah sesuai dengan yang kita edit. Oke, mungkin itu dia penjelasan mengenai coding program yang sudah saya buat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.